minta maaf bos, aku kena tilang tapi dimintain bawangnya 1 karung itu bos. Itu bos. Oknum Polantas yang menilang sopir truk namun meminta damai dengan 1 karung bawang viral di media sosial. Dalam video yang diunggah dan menjadi viral ini, salah seorang pengemudi truk sempat menawarkan Rp100.000 kepada polisi sebagai ganti surat tilang. Namun polisi menolak uang tersebut dan meminta 1 karung bawang kepada sopir yang ditilang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan oknum Polantas kini sudah dimutasi ke Polda Metro dan sedang diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Dikasih uang 100.000 nggak mau, mintanya 1 karung bawang. Plat nomor A. Ada satu pelanggaran yang dibuat oleh petugas tersebut, ya, dengan menerima jadi pelanggaran lalu lintas si sopir ini tidak dilakukan penilangan, tapi ditukar dengan 1 karung bawang putih. Ya. Ini yang viral di media sosial. Tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya kemudian memanggil yang bersangkutan dan melakukan pemeriksaan. Yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya dan langsung dicabut, ditarik, dipindah tugaskan ke Polda Metro Jaya. Jadi Bintara sementara ini Bintara. Dalam rangka pembenahan institusi Polri, sejumlah perwira menengah dicopot Kapolri. Ada berbagai latar belakang pencopotan, diantaranya diduga karena mereka berulah. AKBP Saiful Anwar resmi dicopot dari jabatan Kapolres Nunukan, Kalimantan Utara menjadi Pamenianma Mabes Polri dalam mutasi terbaru Polri. Diduga alasan pencopotan AKBP Saiful Anwar adalah karena memukul bawahannya Brigadir Sony yang sempat viral di media sosial. Penyebab pemukulan diduga masalah sepele karena acara virtual yang dihadiri Kapolres bermasalah sementara anggotanya yang bertugas tidak merespon ketika dihubungi. Belakangan muncul video dari Brigadir Sony yang dipukuli. Dirinya malah meminta maaf karena menyebarkan video yang viral. Hal ini membuat warganet keheranan karena korban sudah dipukuli malah meminta maaf. Sementara AKBP Denny Kurniawan dicopot dari Kapolres Labuhan Batu oleh Kapolri. Diduga karena tidak menerapkan perkap berisi aturan soal kepemilikan barang mewah. Sebelumnya AKBP Denny pernah mengendarai motor besar bersama komunitas sepeda motor yang ditaksir seharga 800 juta. Tim Liputan iNews melaporkan. Bukan hanya personil polisi yang menjadi sorotan saat melakukan kesalahan, istri polisi yang viral pun bisa menjadi bumerang bagi suaminya yang bertugas sebagai anggota Polri. Tindakan pelanggaran polisi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang menembak tersangka kasus kepemilikan senjata api dan penganiayaan berakhir pada pencopotan sejumlah perwira. Kasat Reskrim Polres Luwu Utara dan 2 anggota polisi dicopot dari jabatannya. Ketiganya juga dimutasi ke Polda Sulawesi Selatan. Mereka akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan sidang disiplin. Belakangan, Kapolres Luwu Utara pun dicopot dari jabatan dan dimutasi menjadi perwira Yanma Polri. Telah mengambil langkah dengan memerintahkan Kabid Propam untuk mengambil tindakan pemeriksaan kepada Kasat Reskrim dan juga anggota unit Resmob yang melakukan tindakan penembakan pada saat itu. Saat ini kasusnya sudah ditangani oleh Propam, bahkan untuk Kasat Reskrim sudah diambil tindakan, ya, yaitu sudah dicopot dari jabatannya sejak kemarin, ditarik ke Polda, ya. Bukan hanya anggota polisi, istri polisi juga menjadi sorotan masyarakat karena viral di media sosial. Gara-gara aksi istri Kapolres tebing tinggi Sumatera Utara di media sosial TikTok yang memamerkan sejumlah uang pecahan Rp100.000, sang suami terkena sanksi pencopotan. Perbuatan istri Kapolres tebing tinggi ini dinilai tidak pantas. Video pamer uang ini diunggah oleh akun TikTok Cimot_512, namun kini telah dihapus. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merealisasikan janjinya mencopot jabatan pimpinan polisi yang dianggap melanggar. 7 pimpinan polisi Melati 3 dan 2 dimutasi menjadi perwira di Mabes Polri.
Sorotan masyarakat atas perilaku polisi yang tidak mencerminkan sikap abdi masyarakat membuat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengambil langkah tegas. Keputusan mutasi ini diambil untuk penyegaran serta pembenahan institusi Bayangkara. Terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek meninggalkan anak istri, dan kita tahu bahwa kerjanya memang bagus, tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward. Dan ini tolong untuk dicatat oleh rekan-rekan kalau saya lupa. Namun, terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan, dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Melalui surat telegram, ratusan perwira dimutasi dengan berbagai alasan, diantaranya evaluasi. Termasuk diantaranya 7 perwira menengah yang menjadi pimpinan polisi di daerah yang dimutasi menjadi Pamen Pelayanan Markas Polri. Mereka diantaranya Dirpol Airut Polda Sulawesi Barat Kombes Pol Franciscus X Tarigan, Kapolres Labuhan Batu Polda Sumatera Utara AKBP Denny Kurniawan, Kapolres Pasaman AKBP Dedi Nur Adriansah, Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiarso, Kapolres Nganjuk AKBP Jimmy Tana, Kapolres Nunukan AKBP Saiful Anwar, serta Kapolres Lubu Utara AKBP Irwan Sunudin. Mabes Polri menyebutkan evaluasi jabatan dilakukan terkait dengan beberapa kasus yang melibatkan polisi dalam beberapa waktu terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Kompolnas berharap agar Kapolri konsisten menindak anggotanya yang berulah. Sementara anggota Komisi 3 DPR meminta polisi bersikap humanis saat bertugas dan tidak sewenang-wenang. Kalau masyarakat ini kan percaya bahwa sudah terjadi ada perubahan dengan adanya konsistensi. Nah, jadi konsistensi ini yang kita tunggu. Nah, ini memang warning dari Pak Kapolri kepada seluruh anak buah. Jadi jangan sampai pimpinan itu membiarkan anak buah tidak memberikan contoh yang bagus, terus kemudian tidak mengawasi, tidak membina, malah memberikan contoh yang buruk. Nah, ini yang justru merusak citra Polri. Nah, oleh karena itu dengan adanya shock terapi dari Pak Kapolri ini diharapkan yang lain akan jerah gitu ya dengan kejadian-kejadian serupa ini, sehingga mereka akan bertindak sesuai dengan aturan seperti itu. Dulu kan polisi sepertinya di esprit de corps itu membela espritnya membela korupnya sendiri gitu, biar polisi nakal udah biarin, polisi narkoba biarin. Sekarang nggak bisa main-main. Sekarang ini Sambo misalnya Kadipropam ditugaskan Kapolri untuk menyikat, menindak semua polisi-polisi nakal. Ini untuk mengangkat harkat martabat polisi itu ya harus menindak oknum-oknum yang ada. Main tenang, main gebrak, main pukul itu nggak baik. Nanti bagaimana melakukan hal seperti itu? Kadang sama aparatnya sendiri ya sewenang-wenang. Nah, ini yang harus memang ditindak. Dan mudah-mudahan ke depan tidak boleh ada polisi yang arogan, polisi yang melakukan penindakan seenaknya atau tebang pilih. Nah, ini polisi menjaga preman, udah nggak ada lagi. Sekarang sikat preman, sikat yang jahat-jahat tapi dengan cara